Harus ada terwihir juga. Kenapa? Sudah mulai kan? Kita mulai. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Di halaman 20 19 masih 19. Nanti Abu Hafsah saya kasih jantung PR antum kerjain yang dipelajari kemarin. Insya Allah antum bisa langsung kerja ini. Ini yang perlu kita notice sedikit sebelum kita lanjut materi di tambahan ta dan tasydid. Jadi tambahan ta dan alif. Tambahan ta dan alif itu tambahan ta dan alif. Kalau fiilnya mahmus ada hamzahnya, fa'alanya ini ada hamzahnya, dan hamzahnya itu ada di posisi fa ini. Ini nanti dia dalam penulisan agak lain. Kan harusnya kan kalau ditambahi ta dan alif jadinya apa? Tafa'ala. Fa-nya, alifnya masuk setelah fa. Ini kelihatan fa alifnya tuh. Nah, kalau dia fa-nya itu adalah hamzah, contohnya di sini apa? Anafa. Anafa. Ditambahkan ta dan alif, jadinya apa? Bukan begini jadinya. Ta'anafa. Enggak, salah ini, bukan begini. Oke. Okay. Harusnya kan begini kalau mau ikuti cara penulisan tafa'ala, harusnya kan begini toh tulisannya. Tapi tidak seperti ini. Jadi alif, hamzah dan alif ini disatukan. Makanya dari situ ada hamzah yang dua harokat. Nah, ta'anafa. Ta'anafa. Kan sama saja tuh. Secara bunyi sama, secara penulisan dia diringkas. Harusnya kan begini. Ta'anafa. Ta'anafa. Harusnya kan begini. Tafa'ala. Ta'anafa. Tapi diringkas penulisannya jadi seperti ini. Walaupun bunyinya ujung-ujungnya sama tuh kedengarannya. Makanya lihat di situ tulisannya bagaimana. Nah. Kan harusnya ada berapa huruf ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ini cuma 4. 1, 2, 3, 4. Karena alifnya digabungkan sehingga di sini dikasih tanda panjang saja. Paham Firman? Yang wajirin? Bab bagaimana?
Kita langsung masuk ke tambahan tak dan tasydid. Fungsinya sudah kita pelajari itu berubah yang muta'addi jadi lazim. Kita pelajari polanya. Nah, kalau tambahan ta dan tasydid, kita mulai dari yang mudha'af. Kita mulai dari yang mudha'afnya. Yang mudha'af yang ada tasydidnya tuh madda, qalla, marra. Kemarin kalau misalnya tambahan ta dan alif, misalnya ini. Apa contohnya kemarin tambahan ta dan alif? Masa. Masa kalau ditambahin ta dan alif, ini langsung masuk saja tambahannya. Ta-nya masuk ke sini, alifnya masuk ke sini. Jadinya apa? Tamasa. Kalau tambahan ta dan tasydid tidak bisa langsung masuk begini. Di mana mau masuk tasydidnya? Ini sudah ada tasydid. Masa mau double tasydid ya? Tidak bisa. Jadi ini masa sa. Mestinya tidak. Nah, Firman mestinya ini masa kan aslinya masasa. Hanya karena masasa itu ribet dalam penyebutan, dipermudah jadi masa. Kalau yang mau masuk tambahan ta dan alif gampang langsung masuk saja. Tapi kalau yang mau kembalikan dulu ke sini, baru ini bisa masuk. Ini polanya tafa'ala. Ini polanya tafa'ala. Tafa'ala. Nah, taknya masuk di sini, tasydidnya masuk di sini. Tamassasa. Sekarang saya mau tanya, di situ apa? Takarroro. Siapa yang tahu bentuk begininya apa sebenarnya? Kalau dibuang huruf ilatnya. Halaman 20. Takarroro. Di situ takarroro. Bentuk aslinya dia sama seperti ini. Apa kira-kira? Takarroro. Karro. Jajam Firman? Abu Hafsah jajam? Yang ujian memang sudah bisa ketemu nih. Jadi takarroro itu dibuang tak sama tasydidnya, asalnya karoro. Karoro kalau bentuk penyebutan aslinya ya, maksudnya yang ada nanti bukan karoro ya karro. Tapi karro itu asalnya dari karoro. Nah kalau karro mau ditambahi tak dan tasydid harus dirubah dulu ke bentuk fa'alanya yang asli. Baru masuk tak dan tasydid. Nah sisanya sama nih. Sisanya sama dengan tasrifan normal. Kurang besar papan itu. Cepat penuh. Nanti kita maunya saya lupa juga, bukan saya lupa. Maunya awal bulan bagus kita patungan beli besi. Tanggal muda. Kita bikin rangkanya itu papan di luar yang itu besar sekali. Oh, tapi itu dipakai juga untuk info Jumatan. Kita beli saya baru nanti yang agak besar. Yang agak beda lagi ajwaf. Ini yang perlu kita pelajari lagi ajwaf. Kalau ajwaf itu huruf ilatnya di mana? Firman. Di mana huruf ilatnya kalau ajwaf?
Salah. Ajwaf itu huruf ilatnya di mana, si Firman? Salah. Di tengah. Ini di tengah. Kalau di tengah dia ditulis pakai apa? Diganti pakai apa kalau huruf ilatnya ada di tengah? Alif. Tah? Nah, ajwaf itu. Misal, kalau dia misal, berarti huruf ilatnya di awal. Di posisi fa. Kalau dia ajwaf, huruf ilatnya di tengah, di posisi ain. Saat itu dia tidak bisa ditulis aslinya, harus diganti pakai alif. Kalau dia di ujung, namanya naqis. Huruf ilatnya ada di ujung. Nah. Saya tulis ulang lagi Pak, supaya tidak lupa toh. Misalnya ini fa'ala. Kalau huruf ilatnya ada di posisi fa, itu namanya misal. Kalau huruf ilatnya ada di posisi ain di tengah, itu namanya ajwaf. Ajwaf, dan dia harus diganti pakai alif. Yang tadinya ya atau waw, harus diganti pakai alif. Kalau dia ada di ujung, itu ada 3. Ada 2. Naqis, sama lafif. Tapi dua-duanya ini sama dalam tasrifan. Kalau sudah huruf tambahan, naqis dan lafif itu sama persis, tidak ada bedanya. Oke, kita lanjut. Nah, kalau dia ajwaf, berarti di mana ilatnya Firman? Kalau ajwaf di tengah. Nah, dia sama seperti sebelum-sebelumnya. Alifnya harus kita rubah kembali ke bentuk aslinya. Apakah dia waw atau ya. Nanti kalau sudah kembali ke bentuk aslinya, waw atau ya, baru bisa masuk tambahan ta dan tasdid. Karena alif tidak bisa ditasdid. Misalnya begini. Misalnya kata kola. Kata kola tuh. Kola, ini tidak bisa langsung masuk ta dan tasdid. Karena apa? Oke lah, tanya bisa masuk. Tapi alif tidak bisa ditasdid. Oke? Maka alifnya ini harus kita rubah ke bentuk aslinya. Apa sebenarnya ini alif? Waw atau ya? Nah, baru nanti kita ketemu misalnya qawala. Nah, ini baru bisa masuk tasdid. Taqawwala. Paham? Firman? Kemudian, nah, dan cara mengetahui apa sebenarnya alifnya itu waw atau ya kan sudah sering kita bahas. Contohnya di sini. Tanawwara sama tabayyana. Tanawwara ini aslinya apa? Kalau dibuang ta dan tasdidnya apa ini, Firman? Kalau dibuang ta dan tasdid, dia tuh bagus samping dari dulu, bah. Firman pangkep. Nawaro itu asli fa'alanya, tapi kan bukan nawaro yang disebut nanti. Apa? Wawnya diganti jadi apa? Naro. Akimujirin kalau tabayyana, aslinya apa itu? Tabayyana. Yang di bawahnya tanawwara. Nah, huruf tambahnya apa di situ sebenarnya? Huruf tambahnya yang mana? Nah, berarti yang fa'alanya 3 huruf apa? Bana, Masya Allah, mumtaz. Nah, begitu. Nah, kalau sudah sampai di sini, gampang nih, tinggal ditasrif. Nah, yang kita sudah pelajari 3 tadi ini, itu yang butuh diajar ini cuma dari situ tadi, dari waktu belum masuk tambahan sampai ada tambahan, harus dijelaskan. Karena dia tidak langsung masuk, harus dirubah dulu tuh. Untuk dari karo, harus dirubah dulu jadi karoro. Karoro ini yang baru bisa masuk ta dan tasdid. Begitu juga ini naro sama bana, harus dirubah dulu jadi nawaro sama bayana, baru bisa masuk ta dan tasdidnya tuh. Tapi kalau sudah ketemu di situ, kalau sudah ketemu, sudah masuk mita dan tasdidnya, tasrifannya sudah normal, sama seperti yang lain-lain.
Dia ikuti persis min tafa'ala yatafa'alu. Yang melenceng itu ini, kalau dia nakis. Pokoknya selalu lain sendiri itu nakis. Kalau huruf ilatnya di ujung, itu selalu lain sendiri dia. Contohnya di sini diwakili sama apa? Ta'adda, talaqqa, tawalla, tarawwa. Ini sama semua. Ini duanya ini nakis, duanya ini lafif. Tapi sama saja. Kalau dia sudah huruf ilatnya di ujung, di posisi lam, tasrifannya belok dia. Dan satu saja untuk ambil untuk contoh, yang lain sama semuanya. Sini ta'adda, harusnya kan ta'adda ya. Tafa'ala harusnya ta'adda ya. Tapi jadinya ta'adda, ya tafa'alu, ya ta'adda yu. Tapi tidak, ya ta'adda. Harusnya tafa'ulan, ta'adduyan, jadi ta'addiyan. Nah, gitu. Ta'addiyan. Beda tuh, harusnya di doma dia jadi kasroh. Karena kalau doma ke ya itu susah. Uya, ta'adduyan, jauh dalam misalnya orang Arab itu. Kayaknya dikasih di kasroh. Kasroh ke ya lebih dekat, ta'addiyan. Lebih mengalir dalam pengucapan. Masdar keduanya muta'addan. Isim fa'ilnya muta'addin. Muta'addin. Isim maf'ulnya muta'addan. Fi'il amarnya ta'adda. Fi'il nahinya la tata'adda. Isim zaman makanya muta'addan. Kita latihan yang ini saja, oke? Kita berlatih yang ini. Kalau masih hujan, kita lanjut gas ke tambahan apa namanya? Ini, hamzah dan ta, ifta'ala. Ini mulai seru ini. Kalau kita sudah pelajari ini semua, enak kita baca kitab. Karena semua sampel kata kita sudah pelajari. Kemarin itu waktu masih nahu dasar, saya masih kesulitan kasih antum contoh-contoh. Harus pilih-pilih yang tidak ada ilat-ilatnya, karena belum dapat polanya. Kalau ini kan enak, itu sudah tahu semua pola. Tinggal kita permantap di nahwunya. Sudah dekat kita ini, insya Allah. Nah, yang sekarang kita contoh ini. Jadi saya jelaskan dulu, misalnya begini. Salah sama ini. Wawa. Ini bunyinya sama, tapi penulisannya beda. Ini sama-sama nakis ini, huruf ilatnya di ujung. Tapi kenapa beda penulisan begini? Yang ini pakai alif, yang ini pakai ya, yang tidak ada titiknya. Kalau dia itu pakai alif, berarti ini huruf ilatnya sebenarnya waw. Seharusnya dia talawa. Kalau dia pakai ya yang tidak ada rokatnya ini, sebenarnya berarti dia ini ya, wawa ya. Sebenarnya begitu. Makanya kadang ada yang nakis ujungnya pakai alif, ada yang nakis ujungnya pakai ya. Paham? Intinya, nggak usah antum pusing. Kapan dia sudah masuk huruf tambahan, perhatikan dulu. Kalau dia sudah masuk huruf tambahan, mau dia asalnya pakai alif, mau dia asalnya pakai ya, kalau sudah masuk tambahan harus diikuti pola ini cara tulisnya. Semua di sini ada yang pakai alif, tidak ada, pakai ya semua. Pakai ya semua. Berarti di sini, walaupun dia di sini asalnya pakai alif, tapi begitu masuk tambahan ta dan tasydid, dia sudah harus pakai ya. Oke? Ikuti cara tulisnya yang ini. Paham? Kita jadikan contoh.
Apa bacanya ini? Zakat. Zakat itu apa? Suci. Zakat itu suci. Ya, silakan ditambahkan ta dan tasdid, baru ditasrif sampai habis. Ini intinya ini. Kalau yang tadi nih yang takarroro sama tanawwaro tabayyana, insya Allah yang mirip-mirip kita sudah sering kerjakan. Bagaimana dia dari ajwab, kita kasih muncul huruf aslinya, baru masukkan huruf tambahan. Nah, kan sisanya sama, ikuti pola. Jadi yang perlu kita ilmui cuma dari dia belum muncul huruf ilatnya sampai muncul, baru kita kasih masuk tambahan. Ini nih, silakan di tasrif. Iya. Wih, boleh. Kemarin jual minyak kelapa. Kemarin jual minyak kelapa. Pesan juga deh. Iyo. Hmm. Antum siapa besok hari ini? Off? Berarti ini off pertama. Ambil kan bisa ya? Besok? Oh. Hmm. Jadi kalau mau tunggu jadwal yang jadwal yang sebenarnya ya kita tidak kajian lama. Hanya mumpung malam ini kosong, tidak ada kajian di sini, kita isi dengan kajian. Kita lanjutkan materi kita. Kita
kita belum selesai, belum tuntas membahas hadis yang terakhir kita baca. An Salman radhiyallahu anhu, kita pertama yang dia belajar, ini masih berpegang dengan ajaran Nabi, cirinya begini. Besok, pergi. Hah? Apa? Sini kita pergi. Kita PP saja. Yang antum masuk pagi berarti lusa tuh. Sini kita PP. Bisa sebelum asar. Tidak mau pergi. Insyaallah. Tidak bisa tidak ada kisah. Gue tidak mau pergi ditarik dia biasa diikat mereka sini di motor. Iya, pergi insyaallah firman saya Resno. Ini kami supaya kita baku bonceng saja 2 motor. Itulah yang berkata maafkan. Salah tadi. Nah, beliau setan tuh, dia mau untuk belajar. Kayaknya ada saja godaannya. Ada Salman Al-Farisi berkata, maafkan, ini hadis yang salah, bukan hadis yang salah, hadis yang berikutnya, hadis yang sebelumnya an Abi Qatadah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan di saat dia sedang buang air kecil, laki-laki maupun perempuan. Ini sekedar menyentuh, bukan cebok. Ya, kalau laki-laki kan ya gitulah, kalau buang air kecil kan. Wala yatamassah minal khala'i biyaminihi, dan jangan dia membersihkan cebok gitu ya. Dia tidak tahu bahasa yang lebih halus. Di bahasa Indonesia kita ya itu. Dan janganlah dia cebok ketika selesai buang air dengan tangan kanannya. Ini kan kita sudah bahas. Yang terakhir ini ada penjelasan dari para ulama. Di sini ada perselisihan. Yang larangan yang terakhir. Wala yatanaffas bil ina, dan jangan dia bernafas, ini menghembuskan nafas, apalagi meniup di wadah-wadah makanan ataupun minuman. Wadah-wadah makanan ataupun minuman. Nah, apa maksudnya ini dan apa hukumnya? Ini yang belum selesai kita bahas di pertemuan sebelumnya. Mau untuk meniup bejana karena selain kita akan tidak suka. Jadi ini maksudnya apa? Wadah-wadah makanan yang di situ kan untuk konsumsinya kita sendiri. Misalnya orang bikin kapur kan di baskom besar. Jangan untuk tiup-tiup kalau dia panas. Karena bisa jadi itu yang dikhawatirkan, ada percikan air liur yang tidak kita sadari terhempas ke dalam wadah itu kan orang tidak, siapa yang suka? Nah, itu hikmahnya. Wala'alla yasbutu bihi syai'un min fadalati famihi aw anfihi. Itu bahkan bisa jadi bahayanya bisa kembali ke inilah wal masyrubati allati yahsulu min talawuth. Khususnya ketika dikotori itu akan membahayakan kesehatan. Kemudian beliau berkata, semua syariat Islamiyah haitsu amarat bi kulli nafi'in wa nahat an kulli dharar. Betapa tingginya syariat Islam, yang mana syariat Islam ini memerintahkan kita untuk mengerjakan semua hal yang bermanfaat untuk dunia maupun akhirat, dan melarang dari semua yang membahayakan dunia maupun akhirat. Makanya antum kalau kerja tidak safety berdosa. Kerja asal-asalan, tidak perhatikan keselamatan kerja, berdosa selain dapat SPG. Langsung Salam bersabda la dharar wa la dirar. Tidak boleh
wallahu alam. Kalau dari Mas Sanji jam kita bukan kita hadis itu. Dan Nabi Ibrahim saya berkhitan di umur 70 tahun. Ya? Yeah. كيف عرفوا أن النبي اختتن؟ هل عن طريق السؤال؟ لا، هم أرادوا أن يعرفوا أن النبي الذي سيخرج هم يعني جاء أنه مختون في خبر عيسى عليه الصلاة والسلام في التبشير بأنه يكون مختونا، فقالوا من يختتن؟ قالوا اليهود. قال اليهود لا قيمة لهم في ذلك الوقت. قالوا العرب يختتنون. قال إذا النبي سيخرج منها. هذا المقصود. Melakukan tindakan yang membahayakan diri sendiri dan
Siapa yang sudah semua? Oh, sudah semua. Firman sudah? Hah? Oh. Hmm. Yang mana? Iya, yang agak besar, yang agak sedang saja. Kalau besar juga itu. Biar lebih enak supaya dapat jongkok-jongkok kita putar-putar badan. Nanti dikondisikan lah. Supaya enak. Nah, ini ada nih. Coba masalah khitannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. نتكلم عن مسألة ختان النبي صلى الله عليه وسلم. الصحيح من أقوال أهل العلم أن جده عبد المطلب ختن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم سابعه. Oh, ini yang sahih ini. Jadi para ulama berselisih pendapat, tapi yang sahih Nabi SAW itu dikhitan waktu umur 7 hari. Yang khitan kakeknya Abdul Muttalib. وكانت هذه هي عادة العرب في تلك الأرض. 6 tahun. 6 tahun menikah, tapi tinggal bersama itu umur 9 tahun. Iya. Ya. Iya. Nabi menikah umur 6 tahun. Tapi Nabi tinggal serumah, hidup rumah tangga usia 9 tahun. Tapi jangan kita bayangkan anak 9 tahun yang di SD. Orang Arab, jangankan orang Arab dulu, orang Arab sekarang, orang Indonesia saja sama orang Arab, beda badannya. 9 tahunnya kita orang Indonesia sama 9 tahunnya orang Arab, beda. Jangan gitu, orang Indonesia saja beda-beda. Ada yang 9 tahun sudah haid, ada yang 10 tahun. Kan? Jadi, kenapa Aisyah nanti tinggal bersama Nabi ketika nanti umur 9 tahun? Karena umur itu beliau baru bisa hidup rumah tangga, badannya sudah besar. Makanya ibunya Aisyah, begitu Nabi menikah dengan Aisyah, 3 tahun itu dikasih makanan Aisyah itu sama ibunya dikasih nutrisi yang bagus supaya cepat besar badannya, supaya bisa tinggal sama Nabi SAW. Gitu. Jadi ya kita bayangkan 9 tahun kayak ya sudah besar, fisik yang sudah bisa menjalani hubungan rumah tangga gitu. Dan sama orang barat saja umur 10 tahun sudah gitu. Ada anak perempuan umur 10 tahun sudah tumbuh payudaranya, ada yang belum gitu. 6 tahun, akad nikahnya 6 tahun, tapi tinggal bersama itu 3 tahun kemudian 9 tahun. Tapi yang kita bayangkan anak kecil yang kayak masih lari-lari cuma pakai kutang, tidak. Sudah besar dia. Ya? Aisyah ini. Aisyah. Ayo, Abu Hafsah baca coba. Tazakka, tak? Yang mudhari'nya? Ya tazakka. Penyampaiannya diperhatikan. Tazakka, tazakkian. Oke. Nah, itu masdar keduanya tuh. Ada yang beda? Mujri? Sama ya, alhamdulillah. Kalau tulisannya kita maklumi lah, yang penting itu jangan tuh maksud toh. Firman sama? Firman? Alhamdulillah. Sama, sudah ini yang susah-susah ini.
7:30. Kemana kita lanjut ke ini? Hah? Firman? Hah? Abu Hafsah? Ibu jadi? Oke, kita lanjut. Ketambahan hamzah dan ta. Sama seperti yang lalu-lalu kita mulai dari mudha'af, madda. Madda ditambahkan hamzah dan ta bisa langsung masuk. Beda waktu tambahan ta dan tasdid. Tidak bisa langsung masuk, harus dikembalikan dulu ke bunyi fa'alanya. Karro dikasih di karoro, baru masuk takarroro. Kalau tambahan hamzah dan ta bisa langsung masuk dia. Madda ditambahi hamzah dan ta, imtadda. Sudah lihat ya mungkin? Dapat jika? Halaman 21. Jadi hamzahnya itu di kasroh. Imtadda. Ifta'ala tuh, ifta'ilu. Jadi madda kalau ditambahkan hamzah dan ta langsung masuk dia. Imtadda. Yamtaddu masdarnya apa? Imtidadan. Jadi dia kan memang dari kata madada, harusnya kan imtadada. Yamtadidu imtidadan. Tapi waktu film madi ngulurinya susah. Jadi dia imtidadan. Karena kan madda itu dari kata madada. Imtidadan, mumtaddan, isim fa'il sama isim maf'ulnya sama lagi. Mumtaddun. Fi'il amarnya imtadda. Fi'il nahinya la tamtadda. Oke, mungkin jangan sampai ada yang belum paham. Kenapa di situ imtidadan? Imtidad karena dia dari kata madada. Sebenarnya itu madada kan kalau ditambah harusnya contoh begini. Fa'ala kalau ditambahkan ta dan tasdid, hamzah dan ta itu masdarnya kan nanti ifti'alan. Ifti'alan. Ya, jadi kalau ini imtidadan. Nanti pas di masdar dia ikuti bentuk aslinya. Dia jadi normal kembali karena tidak susah lagi disebut. Imtidadan. Kemudian, yang lalu-lalu kita selalu langkai yang misal. Apa itu misal tadi Firman? Misal itu di mana filatnya? Di awal posisi Pak. Yang lalu-lalu kita selalu langkai. Kenapa? Karena tidak pengaruh, normal jadi ya. Di sini dia berbeda. Lihat itu misal itu sebenarnya itu. Tapi wawunya hilang jadi tak. Taknya ditasdid lagi. Entah dia asalnya waw atau ya. Jadi begini prosesnya. Itu dari kata wasola sama yasaro. Perhatikan, ini wasola. Kalau ditambahkan hamzah dan ta, harusnya kan begini. Ta sola. Sola. Toh, betul tidak? Ifta'ala. Polanya kan ifta'ala. Ifta'ala. Kalau wasola berarti sola.
Betul tidak? Firman. Iujin tuh harusnya iuta sola. Antum rasa-rasa sendiri enak itu bilang iuta sola. Tidak enak tuh? Oke, orang bilang bahasa Cina itu bahasa paling susah. Huawei. Huawei gitu. Kalau bahasa Arab yang kayak begitu disingkirkan karena susah disebut. Gitu. Iuta sola. Ini susah disebut. Akhirnya apa? Wawunya ini wawunya ini diganti jadi tak. Iu harusnya kan iu jadi ita sola. Akhirnya diseri. Jadi saya ulang dulu. Biar tidak bingung. Harusnya kan jadi iuta sola. Iuta sola. Wawunya diganti jadi tak. Ita sola. Jadi waw di sini berubah jadi tak. Harokatnya tetap sama. Ita sola. Sama aja harokatnya tuh, hanya beda huruf saja. Nah kalau sudah begini, ini diringankan lagi pengdisannya, digabung. Itulah gunanya tasdid. Disatukan ini tak. Nah, ita sola. Bukan dikasih tasdid. Nah, sama tidak punya ita. Sama gitu? Ita gitu. Itulah asal muasalnya kenapa jadi ita sola di sini. Sama jika kronologisnya dengan ya. Mau dipoto kayak ini? Jangan itu. Sama kronologisnya sama juga dengan ya. Ta'ala. Nah dia ya saro. Ya saro. Tambahi hamzah dan ta. Harusnya ita saro. Nah, ini sama ribut juga dalam penyebutan. Akhirnya ya-nya diganti jadi tak. Nah, ita saro. Jadilah hasil akhirnya nanti. Nah, gitu. Dan kalau dari sini sampai akhir lain sendiri nih. Tidak normal nih. Kalau yang lalu-lalu, yang misal itu kita skip terus karena normal jadi. Nah, di sini dia berbeda. Ittasola, yattasilu, ittisalan, muttasalan, isim fa'ilnya muttasilun, isim maf'ulnya muttasalun, fi'il amarnya ittasil, fi'il nahinya la tattasil, muttasalun. Begitu juga ittasaro, sama. Kemudian dia kalau ajwab langsung masuk. Jadi tambahan apa? Hamzah dan ta, toh? Betul tidak? Ini kita lagi di tambahan hamzah dan ta. Nah, sekarang kita lihat yang di ajwab waw. Apa di situ? I'tada. Berarti asalnya apa ini? Buang hamzah dan tanya. Apa ini berarti? Ada. Jadi dia mau nakis waw, mau nakis ya, sama saja, tidak ada pengaruhnya. Jadi ada. Kata ada. Ini hamzah dan tanya langsung masuk. Jadi ada. Langsung masuk saja tuh. Hamzahnya masuk, tanya langsung masuk. I'tada. I'tadu, i'tiyadan. Ini juga isim fa'il dan isim maf'ulnya sama. Mu'tadun. Fi'il amarnya i'tada. Fi'il nahinya la ta'tad.
Sekarang yang naqis, huruf illatnya di ujung. Dia langsung masuk juga. Dari kata apa ini? Syara. Masuk hamzah dan ta. Ishtara, yashtari, ishtiraan. Ini hamzahnya paten, harus begitu. Harus hamzah dia. Oke? Ishtiraan wa mushtaron. Isim fa'ilnya mushtarin. Isim maf'ulnya mushtaron. Ishtari, la tashtari, mushtaron. Nah, yang lain sendiri ini, kalau dia naqis, perhatikan dulu, kalau dia naqis dan di awalnya juga huruf illat. Contohnya ini ittaqo yang di lafif mafruk. Dia ini kasusnya gabungan antara yang terjadi di ittasola sama istaro. Dia ini terjadi padanya gabungan antara kejadian di ittasola sama istaro. Kenapa bisa? Jadi ittaqo ini dari kata apa? Waqo. Waqo, kalau kayak tadi misalnya ishtaro, yang di atasnya ishtaro itu dari kata syaro. Nah ini ketika ditambahkan hamzah dan ta, langsung masuk saja. Jadi ishtaro. Hamzahnya langsung masuk, ta-nya langsung masuk. Kalau ittaqo ini, dia dari kata waqo. Ditambahkan hamzah dan ta, hamzahnya masuk di sini. Berarti jadinya apa? Taqo. Sama tadi tasola toh? Kejadiannya. Tasola. Diapakan itu wawunya? Dijadikan ta. Maka di sini juga begitu, wawunya dijadikan ta. Makanya jadinya apa? Ittaqo. Itu saja bedanya dia dari istaro. Dia ada dua tahapan. Kalau istaro satu tahapan saja, hamzah dan tanya langsung masuk. Kalau di waqo ada tahapan sebelumnya, wawunya berubah dulu jadi ta. Ittaqo. Sambil kita tunggu hujan, kita latihan, oke? Anda tidak pulang juga, toh? Abang sama sanggup juga? Oke, tapi langsung, ya? Kenapa? Nah, sekarang yang imtadda, yang untuk mudhaf dulu, syakko. Fadil juga kalau mau coba-coba kerja, tidak apa-apa, boleh. Nah, ini apa bacanya ini, Asimujin? Apa bacanya ini? Ya, syakko, oke? Tambahkan hamzah dan ta. Ikuti tadi ini, imtadda. Kemudian
wasi'ah. Wasi'ah, satu saja kita ambil contoh. Wasi'ah, tambahkan hamzah dan ta. Harus ikuti harokat ini, nah. Ya. Jangan ini kasrohnya masih terbawa, tidak boleh. Ikuti harokatnya di sini. Pokoknya wasi'ah tambahkan hamzah dan ta. Kalau sudah ketemu, ikuti harokatnya ini. Ittasolah. Kemudian yang ajwab nih. Roha. Roha. Tambahkan hamzah dan ta. Kemudian yang naqis hada. Hada. Tambahkan hamzah dan ta. Oke. Kerja-kerja di sini. Kalau belum selesai baru berhenti hujan jadi PR berarti. Tuh. Nah, saja salah paling sebenarnya tapi hujan. Apa ini? Kalau huruf ilatnya, di mana huruf ilatnya? Nah, berarti apa nama itu? Ajwa. Ini misal, ini ajwa, ini nafis. Semuanya ditambahkan hamzah dan ta.
Lapar tuh, lapar. Iya kok. Boleh ini. Eh, gitu be. Sambil makan makanan. Tadi. Ini kita pergi besok. Ya. Orang rajin nulis. Roti enak ya. Ya. Kenapa? Iya. Aku mandi jas hujan. Nanya tuh sudah. Oh. Bekerja di rumah saya. Kalau ada yang mau pulang, tidak apa-apa. Jadikan PR saja. Saya tidak bisa pulang ya hujan. Om, bukan apa? Gas, gas. Tadi sempat.
Per, tentu keluar sini pas mendaki depan keras kembali. Kita asar di sini mungkin mau kita jalan. Tapi enggak terlalu, kita terlalu buru-buru. Jam 2 bagus. Biar kita masih bisa ngopi-ngopi di Bungku, baru jalan. Iya, aku kan ikain. Kalau tidak ya terpaksa bisa asar, kita salat asar dulu baru jalan tuh. Membisikkan saja. Kalau kita jalan dari sini salat asar, insya Allah kita jam 2 paling bagus. Ya. Karena sekarang asar kan sudah 3:30. Misalnya dari Bungku ke tempat kajian masih 1/2 jam. Itu pun harus agak kencang. Ya? Iya, tapi belum sabar belajar.
Hmm. Biasanya habis isya mereka lanjut sedikit sampai jam-jam 8 lewat tuh kita jalan balik. Selesai. Nggak saya kasih maju nih kajian. Tapi bagi-bagi. Bagi. Makan-makan. أعوذ بالله آمن 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 الرسول بما آمن بالله وملائكته وكتبه لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا. Firman, tolong Firman belakang. Warna udah jual minyak kelapa. Amat sanduan tidak sama tuh. Dua botol. Khusus sekali minyak kelapa. Iya. Warungnya mau.
Hah? Selesai kan? Ujian sudah selesai? Tinggal dua. Tergantung hujan atau kalau ada yang mau pulang duluan. Kalau di Facebook dia terhapus setelah 1 bulan. Itu antum pernah arahkan itu yang di atas kebun. Ya, ya situ. Yang mie ayam itu.
serius. Tapi aku pengen makan lagi. Coba ini, benar punya harus tambahkan whey rasa vanilla. Kalau kita punya whey, kalau kamu punya whey, tambahkan telur supaya rasanya manis tapi tanpa gula pakai stevia. Karena kayaknya mungkin kalau kamu nggak punya stevia, kamu bisa tambahkan garam, baking soda dan baking powder. Tambahkan susu dan aduk sampai merata. Masak dengan api kecil supaya bikinnya jadi crispy. Jangan lupa untuk goyangkan kasih telur dan masak sampai matang. Untuk toppingnya kita pakai whey rasa coklat. Kalau kamu nggak punya whey, kamu bisa pakai cocoa powder. Campur dengan susu sampai teksturnya creamy. Seperti sekarang potong kacang, oleskan martabak dengan whey dan tambahkan kacang. Yuk coba ini. Gimana rasanya? Pokoknya saya nggak mau kasusnya kasusnya terjadi beberapa tahun yang lalu di saya mana ada seorang anak 14 tahun dengan keluhan pipisnya ada nanahnya diantar orang tuanya. Orang tuanya nggak pikir aneh-aneh karena kan anak baik terus dia buka macam-macam. Tapi saya macam-macam karena itu keluhan pipis dan anak pasti ke arah penyakit seksual menular yang pertama ya karena kita dipakai yang betul. Setelah saya melakukan pemeriksaan tes PCR kultur dan yang lainnya, anak ini positif. Jadi saya setelah saya ngobrol dengan teman di komunitas yang baik, dia panjang misalnya, ternyata memang dia punya pengalaman. Dia 6 SD, ternyata pernah mengalami pengalaman seksual sama anak usia anak yang bebas aja. Sejak SD pernah mengalami kayak gitu. Jadi itu berarti statistik penularannya. Ini pesan yang harus kita anu ya, ingat pada orang tua kalau anak kita bisa menuliskan. Contohnya anak komunitas kamu umur 5 sampai SD. Ingat ya, harus paham tanda-tanda kebesaran laki-laki dan perempuan. Menstruasi itu adalah tanda akhir. Tanda awalnya adalah besar laki-laki bukan mimpi basah, tapi dari besarnya testis. Kurang lebih 4 mili atau 1 itu sudah pubertas dia. Ya, sudah punya gairah, sudah punya libido dan yang lain. Jadi hati-hati dijaga baik-baik. Lagi itu di mata kita anak kecil, tapi pergaulannya lebih ganda. Harus kita sama dia, selalu ngobrol. Kalau ada masalah, biar kita jadi orang pertama yang kita tahu, bukan orang terakhir. Jangan galak-galak, boleh galak tapi harus deket sama anak. Dari ceritanya, ada apa deh, ada apa kak? Insya Allah bisa menjadi awal dari sebuah cerita yang selama ini mungkin tidak pernah mereka dengar. Oh, kayak gitu. Masa Allah segitu dan ada di Oke, jangan sampai berulang pada anak. Jaga bebek ya. Kasih tahu gue alasan kenapa Messi bukan bukan honestly to me it was always sabar tahu selain bisa menikmati moda dan banyak permainan lainnya di dalamnya jajanan ada di sini mau makan camilan benar ada ini kemarin saya coba bakso aci sama sebelumnya mereka dan ada juga nasi goreng rasa bakso acinya dan sebelumnya juga enak terus murah juga harganya 15.000 juga.
Sudah semua? Coba. Wih, tinggal 10. Ngeri penuntut ilmu. Coba Syakto, Himujin baca. Yang Syakto. Bukan. Yang Syakto, bagaimana dia? Madda jadi imtadda. Berarti Syakto jadi salah, salah, bukan. Salah. Bukan. Dia Syakto. Dia sama kayak ini. Madda, dia ikut pola imtadda. Itu salah lihat pola berarti. Imtadda. Coba. Berarti salah lihat pola. Kita pindah ke firman dulu. Firman ujung. Firman pangkep. Supaya hilang mengantunya. Berarti istaqqa. Nanti kita pelajari ulang di rumah di mana salahnya. Terus istaqqa. Fi'il mudhari'nya dulu istaqqa. Imtadda yamtaddu. Ayo mengantuk ya firman ini. Pak Imam, coba antum Pak Imam. Ya salah. Imtidadan. Dapat yang lain firman. Antum kerja ulang di rumah ya. Coba wasi'ah firman. Ya. Mumtaz. Berarti syakkonya antum salah. Kerja ulang nah di rumah. Kemudian bisa ya sama yang tadi ini. Sama itu? Ada roha. Coba. Apa? Salah. Dia i'tada, dia ikut yang i'tada. Salah lihat pola lagi antum berarti. I'tada. Nanti kerja ulang ikut yang itu nah. Coba firman yang ada. Firman. Iya. Ada.
صحيح. إن اشتري. اشتري. Oke. Roha Firman. Coba. Hah? Yartahu. Sahih. Mumtaz. Oke. Nanti akhir mungkin kita kerja ulang di rumah, nah? Oke. Wis, 10 nih. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.